Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai ke pembahasan regenerasi ya. Regenerasi, bahwasanya kita ini semuanya yang bisa diambil dari pelajaran saya dengan Abuya apa? Semakin lama walaupun di posisi atas harus sadar di diri. Nanti yang nerusin perjuangan kita itu bukan diri kita sendiri, tapi adalah orang-orang setelah kita, entah itu anak kita sendiri atau santri. Makanya saya tekankan berkali-kali kepada ashabul ma'ahid, ashabul madaris, yang punya pondok, yang punya pesantren, yang punya madrasah. Ingat, sekarang kalian itu ditunggu. Posisimu saiki mondok, ditunggu wong tuamu balik. Bos, nah, ditunggu wong tuamu balik dan apal Quran misalnya. Karena pondok-pondok Quran. Nah, maka Anda tuh harus sadar, jangan sampai ketika giliran kartu asnya diberikan kepada kita-kita seperti Mas Bos, kemudian siapa meneh ikono Gus Burhan, Gus Fardan, rahimahullah ya. Itu harus sadar, jangan tertekan. Justru ini challenge yang bagus, bahwasanya kita mau ndak mau harus jadi orang baik gitu. Dene yang nggak begitu punya privilege ya bisa menciptakan privilege sendiri. Tapi jangan lupa kalau sudah di atas itu nanti butuh regenerasi dan itu harus disiapkan. Jangan sampai ngaget. Dalam artian kita jangan menjadikan orang-orang setelah kita mengangkat al-imam atau mengangkat a'immah ad-dhalun. Dhalun mudillun. Jangan sampai orang-orang sepeninggal kita malah mengangkat orang-orang yang sesat. Kalau orang sesat diangkat menjadi pemimpin, otomatis setelahnya juga akan tersesat. Hati-hati, itu harus sadar. Di sini Anda kok belum sadar hal itu, di sini Anda kok belum paham tentang hal itu, betapa pentingnya peranan kita di masa depan dan peranan orang-orang setelah kita, yo mangkeh melakune stagnan atau bahkan bisa jadi kehilangan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di pondok, di madrasah, di santri itu adalah fadl dari Allah. Fadl, saya katakan fadl. Saya cerita diri saya sendiri sama Abuya. Seandainya gak ada Al-Fatah, ilmu ini mau tak bagikan ke siapa? Ya, ilmu ini mau tak bagikan ke siapa? Sementara Rasulullah SAW ngendikan balighu anni walau ayah. Jadi justru dengan adanya santri itu mereka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Akhirnya kita bisa zakatul ilm, itu memberikan ilmu. Lah sampeyan yang sudah punya, orang tuanya sudah punya apa? Santri, kudune sadar, iya, aku punya kesempatan itu. Yang mana banyak sekali orang-orang pinter di luaran sana, orang-orang alim di luaran sana, enggak ada yang bisa ngajar. Atau satu eling-eling temenanan iki pesenku. Seneng rak seneng kondisimu sing gus-gus iku anjen kudune paham. Wajib ya fardu ain. Jangan sampai menjadi anak haram. Betul ya? Saya enggak menghina, tapi jangan sampai menjadi anak haram. Bahaya betul. Ini kalau fadl itu hilang, itu nanti pahalamu tuh enggak sama dengan datuk-datukmu. Pahalamu enggak sama dengan leluhur-leluhurmu. Bahkan nanti ketemu di akhirat, mbahmu iso muni ngene, aku nyesel duwe putu koyok kowe. Nah, naudzubillah min dzalik. Ngoten nggih. Itu perlu ditekankan. Saya berharap Mas Haidar khususnya sadar, belum sadar kayaknya. Enggak, ini sadar insya Allah ke arah yang baik gitu ya. Anda punya tanggung jawab itu. Seandainya enggak ada pondok tak jarke bae gitu. So pemene fardon, nah, pondokmu wis mati, uripno neh. Bangunan tok ora ana isine arep diisi jin ta piye. Nah. Sapa meneh iki? Mas Pur kok ora ketok. Iki Mas Pur. Nah. Mas Pur ini ya sudah fardu ain ngapalno Quran ya. Ojo kalah karo Rizki ya.
Wis ana kandidat lain yang akan menggeser kok ora krasa. Terus apa meneh ndok kene? Burhan, Mas Burhan barang. Gus Atok. Masya Allah, semuanya punya. Sama meneh Barok ini barang duwe paut barang nah. Barok semuanya punya, Masya Allah, punya kesempatannya masing-masing. Atas di eman ya. Mempertahankan itu susah, Bon. Lalu kemudian kemarin saya mengatakan dengan PD-nya bahwasanya saya memberikan warna lain di Pondok Pesantren Putra Al-Fatah. Ya, yang mau nanya tentang masa lalu Al-Fatah kayak apa, ada tuh Mas Arifin, ada Mas Ulil Aska, itu kalau pas ketemu bisa ditanya-tanya tentang itu. Kita lanjutkan. Kana Ma'hadul Fatah muhayyaan litullab ad-darisin fil marhala al-mutawassithah wa tsanawiyah bi madrasah tasywiqit tullab salafiyah. Memang betul bahwasanya Pondok Al-Fatah muhayyaan, disiapkan. Untuk siapa? Litullab ad-darisin, kepada para siswa yang belajar fil marhalatil mutawassithah, jenjang MTS, wa tsanawiyah, dan jenjang aliyah. Nah, ini kalau di bahasa Arab MTS itu mutawassithah, kalau tsanawiyah itu di sini konversinya sama dengan aliyah, itu bahasa Arab. Di Madrasah Tasywiqut Tullab Salafiyah di TBS. Jadi memang karena Abuya khidmahnya di TBS, memang yang paling berhak untuk masuk di Al-Fatah ya TBS. Secara tidak tertulis kalau nggak salah, Al-Fatah niku mensyaratkan itu. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Kadang ada yang nanya, Gus, Al-Fatah boleh nggak selain TBS? Saya cuma bilang jawabnya gini, kalau selain TBS masuk ke Al-Fatah kasihan. Kasihannya kenapa? Enggak satu frekuensi gitu nah. Kasihan lu mboten napa-napa. Mboten napa-napa jenengan. Lah aku sing dadi duwe pondok. Nah sing mikirno gitu. Jadi semuanya diseragamkan. Wa hadhil madrasah, dan madrasah TBS ini kanat ma'rufatan. Dulu sangat terkenal bitamassukiha ala tadrisi tullabiha. Terkenal memegang teguh untuk mengajar para siswa-siswanya. Bil mawad ad-diniyah, dengan pelajaran materi-materi agama al-mahalliyah, lokal. Nah, materi lokal TBS dari dulu. Makanya sampai sekarang mungkin termasuk salah satu madrasah yang pelajarannya umpak-umpakan akeh. 32 nek ra salah, Masya Allah. Di saat sekolah lain yang negeri itu cuman paling bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, MTK, Bon. Paling ya pelajaran agama ngoten ya, 6. Anda punya 32 macam pelajaran, makanya mentah kabeh. Tahu Maji Alfiyah? Tahu. Eleng mboten. Tahu belajar balaghah? Tahu. Eleng mboh. Tahu belajar arut? Tahu. Gawe yo tahu kok bener. Gawe bet yo tahu, syarat atau penilaian. Tapi ya eleng mboten. Akhirnya ya tapi itu. Baiknya kita belajar banyak, buruknya kita kehilangan banyak, paham nggak? Belajar banyak A B C D kayak menekuni, tapi sebenarnya kehilangannya juga banyak. Hilang kabeh tafsir, hadis, tasawuf, balaghah, mantek, lalu tauhid. Masya Allah, mumet, semuanya punya tekanan tinggi semua, pokoknya tekanan tinggi. Dan itu tapi sudah menjadi identitas TBS. Misal Alfiyah Ibnu Malik, wa tafsir Jalalain, wa bulughil maram, wal balaghah, wal mantiq, wal fikih, wa usulul fikih, wal hadis, mustalah hadis. Kalau di MA enggak ada ya mustalah, cuman di PK, MTS kan Baikuni. Terus itu sing MA enggak ada kan? Enggak ada. Di MA yang ada tuh PK tapi ulumul hadis kalau enggak salah bahasanya ulumul hadis, lebih luas. Wa tasawuf, bahkan belajar tasawuf barang, mbuh tarekah apa ora paham. Tarekah naumiyah. Turu kabeh. Bahkan wal qiraatus sab'ah, Masya Allah, belajar qiraah sab'ah. Walaupun enggak praktek ya, enggak begitu praktek. Tahu teorinya tapi enggak tahu prakteknya. Wa ilmul falak, Masya Allah, ilmu falak yang mana kita tuh heran, masih menjadi misteri. Kenapa garapan kita enggak pernah sama dengan garapannya Pak Azhar?
Iya, betul ya, selalu gitu. Bahkan sebelum Mbak Azhar yaitu Allahyarham Kiai Haji Ahmad Rafiq Hadik juga sama. Pasti nek ora beda ning sak badane koma yang sering ya. Anak kok iso ya. Rumusnya ya podo, tarik-tarikane data juga sama. Tapi keluarnya beda. Entah wallah alam iki sing salah kene apa beliau. Lalu kemudian wal faraid, belajar faraid di MTS. Sayang sekali pelajaran faraid malah diajarkan di MTS, harusnya di MA karena itu pelajaran berat itu. MTS belajar faraid. Yang mana di Dalwa yang putri, Dalwa putri itu memang terkenal dengan faraidnya. Itu berjenjang, bukannya 3 tahun, 6 tahun kalau nggak salah belajar faraid. Makanya santriwati sana kalau keluar faraid, siapa yang mati dari kamu? Tak garapno warisane gitu. Digarap ke, pinter-pinter mereka, ahli faraid, masya Allah. Wa ma ila dzalik dan lain-lain. Jadi memang TBS terkenal seperti itu. Walaupun di sekolah lain seperti ada kursiyah, ya itu termasuk mutamasik. Tapi ya waktu itu belum sekeren TBS. Walakin lama tadakhalat wizaratut tarbiyah wasaqafah binidhamiha. Ketika tadakhalat mulai intervensi niku ya melu ikut campur. Siapa ikut campur? Wizaratut Tarbiyah wa Tsaqafah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Nah, binidhamiha dengan aturan-aturannya. Fil madarisi di beberapa sekolah ta'atsaral mudarrisun. Maka para pengajar ta'atsara terdampak bihadzan nizami dengan peraturan tersebut. Jadi kita ini pendidikan formal, pendidikan yang resmi, yang mana setiap alumninya itu mendapatkan ijazah yang resmi dari negara diakui, bukan hanya sekedar diakui tapi memang legal gitu, legal. Makanya ijazah-ijazahnya TBS itu TBS, Kutsiyah, kemudian Banat itu karena pendidikannya formal punya ijazah resmi yang diakui dan disahkan oleh negara. Otomatis mau ndak mau sekolah-sekolah tersebut juga harus menerapkan aturan daripada Kemendikbud. Ditambah lagi ada aturan dari Kemenak. Jadi saya itu bingung. Madrasah di Indonesia, nama madrasah bukan sekolah. Madrasah itu yang mengintervensi dua. Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang satu Kementerian Agama. Dua-duanya bawa kurikulumnya masing-masing. Sing Kementerian Agama ngakon iki kudune pelajaran iki ono. Mbah jame piye atur. Sing Kemendikbud yo ngono, iki pelajaran iki kudune ono. Nah sing TBS tambah meneh pelajaran selain dua-duanya. Jadi makanya tambah pelajaranmu sampai 32 pelajaran. Makanya itu hebat banget kan ya. Orang-orang luar biasa dan akhirnya kalah di akhirnya. Kalah kan metu-metu do. Lola, aku 3 tahun lapor do TBS wingi kan ngono. Iki yang sudah kerasa kemarin alumni baru kayak Mas Bagas, Mas siapa itu mesti merasa tolol banget. Aku udah TBS lapo wae kayak sorogane cek kelira-keliru udah misalnya. Iya, padahal sudah dibekali. Nah, ada aturan-aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga dari Kemenak yang membuat dampak besar bagi para ustadz-ustadz sekarang. Kalau dulu, Masya Allah, kita punya hak otonomi sendiri. Kalau istilahnya satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan atau setiap madrasah berhak untuk membuat kurikulumnya sendiri. Nah gitu loh. Berhak untuk membuat kurikulumnya sendiri dan kurikulumnya sendiri itu tersebutlah yang menjadi patokan kelulusan. Makanya zaman sebelum 2 tahun yang lalu itu masih ada di TBS bocah nek boten lulus alfiyah boten diunggah ke kelas ada. Entah ini 2 tahun terakhir ini ada apa enggak saya enggak tahu. Ono ta mboten sing bocah rak unggah kelas gara-gara alfiyah. Wonten, tesih wonten. Tenan. Tahun wingi cek ono. Sopo? Anyar rak munggah temenan. Kelas? Oh iku balik kelas 11 meneh. Mboten naik. Terus bocahnya ring ndi? Masih di kelas 11. Oh berarti masih gitu ya.
Masya Allah, berarti keren itu Mas, kalau masih mempertahankan itu berarti saking nemennya bocah ya. Oh iya betul. Tapi kemarin di bulan apa, sekitar bulan April atau bulan Agustus terakhir wingi niku ada rumor kurikulum merdeka katanya tidak membolehkan sekolah itu tidak menaikkan siswanya. Nah, itu. Jadi kudu wajib munggah kelas. Kenapa nek ora junggah nang kelas ngefek ke akreditasi. Kalau akreditasi ini berpengaruh, maka dana bantuan operasional siswa juga akan berpengaruh. Seperti TBS ini bantuan operasionalnya besar, sekitar 2 M, 1 sampai 2 miliar. Yang mana sebenarnya itu untuk sampean semua. Waduh, iki katanya kudu sebentar ya.
Alhamdulillah, kita lanjut. Wah, kepotong. Kok iso diedit ae yo dipotong yo. Nah, menerima telepon. Ngomong bahasan dia, pelatih di mau. Allah karim. Sampai pundi mau pembahasannya? Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama memiliki acara sendiri. Makanya ini yang paling susah bagi madrasah-madrasah seperti kita, terpaksa mau ndak mau mengikuti dua-duanya. Yang saya heran Kementerian Agama kok melu-melu kula apa iki lho sing iku. Karena sudah ada Kementerian apa Pendidikan, harusnya kan cukup kan pendidikan, tapi melu-melu. Selalu bikin aneh-aneh. Kemarin ada profil pendidik Pancasila niku lho. Nah, kok iku sing saka Kementerian Pendidikan itu programnya gitu, nanti yang di agama nanti juga sama. Profil Pancasila yang rahmatan lil alamin, tambahin ngono barang. Bos opo karep pokoke arep dadi Kanjeng Nabi apa piye karepe. Mohon semoga aneh-aneh. Nah, ini aturan-aturan dari atas itu menjadikan para guru terdampak dampak buruknya. Apa itu dampak buruknya? Haitsu innahum, yang mana para ustadz atau para guru ujbiru, dipaksa biwad'in natijatil aliyah, untuk memberi nilai tinggi fi kasyfid darajat, di rapot litulabihim, para siswa, majanan, cuma-cuma, gratis, ma'aghaddin nadhari, tanpa melihat sedikit pun, an mada ma'rifatihim, tidak melihat pada pengetahuan para siswa, wa qudratihim, dan penguasaan para siswa fit darsi, dalam pelajaran. Di antara aturan-aturan yang membuat para pendidik itu bingung adalah mereka mau ndak mau, seperti Pak Guru itu, ustadzah terpaksa memberikan nilai tinggi kepada para siswa tanpa melihat iki bocah iso tenan apa ora. Ning kene kelas pelongak-pelongok, tapi metu-metu bijine 75. Alah sampean ora tau belajar to. Ada ujian tawakal Allah, wis rada-rada wali kelakuane. Terus mangkat sekolah garap, yakin wae. Engko lah munggah kelas ya. Ternyata di rapot nilai 78 sampai 80, ya enggak? Kalau deket sama gurunya mungkin diapik nomornya 85, lihat absennya. Artinya yang dinilai itu akhirnya bukan pengetahuan dan penguasaan kalian tentang pelajaran, enggak. Karena itu ada ketuntasan minimal. Jadi bocah niku dianggap lulus pada satu mata pelajaran ketika nilainya segini. Kalau sekarang rata-rata nilai terendah itu 75. Satu mata pelajaran nilai terendah itu 75, rata-rata di Kudus, ini ngomong Kudus. Ada yang 70 di kota-kota yang agak terbelakang itu ada 70. Tapi sekarang 75 kalau dibentuk ke dalam huruf ABC, maka 75 itu C. Biji elek. Makanya sampean niku bangga. Wah, pelajaran bahasa Inggrisku 76 misalnya. Iku C iku. Ora A jadi. Ojo bangga, alias kowe ku tolol lah niku maksudnya. Jadi ketika kita menerima nilai 75 ku sebenarnya itu sudah manipulasi gitu loh. Sudah dimanipulasi. Kenapa sampai mereka seperti itu? Karena diantaranya kalau tidak seperti itu guru-guru memberikan nilai, akhirnya ini mempengaruhi di kualitas akreditasi sekolah. Makanya akreditasi elek, ya iku mau balik meneh, bantuan dari pemerintah menurun, kemudian ya mungkin diisin ngaruh sekolah liya dan lain-lain. Saiki modelnya ceng-cengan, inting-intingan dulu cah kono ono sing goblok ta ora. Ngono. Padha sing kene ya ngono, cah kene ono sing goblok ta ora. Inting-intingan antara MAN dengan TBS dulu-duluan. Dan akhirnya yang dulu lucu pernah terjadi itu seperti ini. Akhirnya mereka kesepakatan wis meneng-meneng ae, ayo blidhuki pemerintah bareng-bareng wis pokoke bocah-bocah yang awake dhewe langsung wae wiji semono ben bose aman atau bantuan operasionalnya aman. Yang diamankan akhirnya bantuan operasional yang mana Anda sendiri belum tentu menikmatinya. Tahu melakukan lab komputer dari semua anak ini.
Loh, kalau memang betul itu harusnya ada jam lab komputer khusus masing-masing. Bahkan kalau perlu satu anak satu komputer setiap kelas, kan gitu kan? Kan gitu. Enggak. Bantuan operasional Melayu Rengdi, wallah alam. Bukan kita yang megang uang loh ya, tapi biasanya dienggo sing ora-ora. Termasuk bantuan operasional sekolah siswa itu sangat dilarang untuk digunakan pembangunan. Untuk 2M, akeh toh? Bingung ngentekno. Paling gampang dienggo apa, Mbah? Bangun. Itu justru dilarang. Harus tepat sasaran diwekno bocah siji-siji. Makanya harusnya nek TBS ini ngecakno per anak untuk bantuan operasional paling orang ngasuk 300.000 bayar sehari ae, paling. Paling atau bahkan LKS-mu gratis bahkan. Paling, tapi sekarang kan kamu dituntut LKS, dituntut bayar infak awal tahun akhir tahun, kayak doa awal tahun akhir tahun bayar. Masya Allah. Dan selalu butuh bangun. Itu manipulasi semuanya, manipulasi. Pon, wadhalika dan hal tersebut lamma wada'un natijah ketika para guru memberi nilai ala hasabi qudratit tullabi mathalan berdasarkan kemampuan siswa contohnya. Famu'dhamuhum maka mayoritas para siswa la yajtazunal haddal adna tidak akan bisa melampaui batas minimal lin natijah pada penilaian. Wahada dan hal ini yusabbibu suqutul i'timad al-akademi menjadikan turunnya al-i'timad al-akademi akreditasi lil madrasah wal mudarrisun dan para guru yakhshauna wuqu'ahu sangat takut jika hal tersebut terjadi. Jadi gitu cah. Iki bocah nek ancen dibiji temenan, iki ngomong fakta. Saya yakin dari sekian ratus anak yang misal saya ngajar dulu bahasa Arab, ini fakta yang saya temukan. Dari sekian anak yang benar-benar iso jawab LKS atau bisa jawab soal dari ma'arif itu paling enggak sampai 100 orang. Kok 100 orang? Enggak sampai 100 orang. Misalnya satu angkatan 300-an orang. 100 wong iku kok iso jawab bener sampai nilainya 90. Iku weluk iku tak angkani. Tapi selama ini enggak ada. Masya Allah. ABC ne ngawur, ya orang main klutuk-klutukan, cek bending zamanku, nggawa dadu ABC, klutuk-klutuk, nek ana dadu, mangke iki lho penghapus dipotong dadi kotak ditulis ABCDE. Klutuk metu bunderi klutuk metu C, ije mending. Engko sing paling parah iseyane Masya Allah. Wallahu a'lam Ustad. Wallahu a'lam. Maksudnya ini gitu. Kadang ya ono sing nulis napa soalnya ditulis meneh, kadang ya mboten diisi sama sekali. Itu meh roto. Kalaupun diisi Masya Allah, ngawurnya luar biasa. Manuskrip yang tidak bisa dibaca oleh umat. Betul, tulisannya lho elek erak ngaruan. Cak aliyah padahal lho ya. Aku ngomong cak aliyah. Aliyah kok tulisannya karo cak TK kok meh podo aku ngono. Karo gambare namuh aja mending gambare namuh ya aku ngono. Betul itu. Saya rasakan betul. Jadi kalau mereka katakan ada soal 40 ya, kalau pilihan ganda 40 terus 5 isai. 40 itu kan nilai maksimalnya 80. Ngono iku dari 40 paling metu nilai ku ono sing 16. Dari 80 loh ya. Ono sing 5 ono. Nah, terus aku nambahin biji kondi jajal be. Kan nilai maksimal 80, maka soal isai 5 nilainya berarti 20. Satu nilai berarti nilainya 4. Piye iki nek sing ngisor bener kabeh 20, ya nilai 20 karo 16 lagi 36. Sementara KKM-mu harus 75. Kulaan kondi aku. Kulaan kondi itu fakta dan hampir semuanya seperti itu. Makanya dulu saya tuh nakal sebagai guru tuh nakalnya gini, aku delok, saya lihat pilihan gandanya yang benar berapa. Nek muni bener 50, misalnya nilainya 50 ya, maka ya wes langsung ditambahi saka ngisor itu, tapi tanpa tak
koreksi. Gas saya nggak pernah ngoreksi isean. Males. Orang bener. Orang bener. Orang bener nek dibiji ya malah ora ono nilaine kan. Langsung itu 20 langsung saya tambahkan ke atas. Ngono ae rak dungkapi. Kayak mau kasusnya nilai yang atas yang pilihan ganda 16. Ini yang nilai yang bawah 0. Langsung tak tambah 20 iku lagi 36. Sisane jikok kondi. Nah, itu keresahan kita sebagai guru. Bocah dikon biji 75 kok malah metune 36 jel. Lu gitu. TBS ada remedi enggak? Enggak ada kan? Itu harusnya sistem pendidikan yang benar. Tes ora iso lulus harus ada remedi. Guru nih wis megah karena yang diremedi semuanya. Gawe jadwal meneh. Lu betul. Betul itu. Makanya kebanyakan itu enggak bisa. Dan itu ternyata enggak TDBS tok. Saya di Matoli Huda sama ngene Rodotus Sibian sami nggih Ustaz Fatillah nggih. Sami niku. Arep didongkrak kondi ngono. Mangkat keset ning kelas turu nek nak ngono jagong. Apa yang mau dinilai orang-orang seperti ini? Jadi sebagai guru itu tidak punya hak untuk bisa mengeksplor lebih pada nilainya anak-anak. Lah sing aneh ini dikaitkan karena akreditasi nih sekolahan. Nah akreditasi ini sekolahan medun nanti yang disalahkan kita. Kok iso guru rak iso mulang? Loh, pertanyaannya kan bukan gitu. Kok iso kan dulu kan? Muridnya rak mudeng gitu kan? Gitu harusnya pertanyaan. Enggak, yang disalahkan gurunya. Iku iso mulang ta ora gurune? Ngono kok ngeki biji kok elek men ngono. Saya pernah digitukan sama beberapa guru waktu awal-awal diguyu jebule. Aku rak ngerti nek iku diguyu padahal mangsaku membanggakan. Soalnya ngeki biji elek kabeh. 40, 30. Terus di gini suatu forum rapat itu diomong nih karo salah satu guru Pak Aziz SSI, Pak, nek bijiku sing apik. Loh, niki apik iki? Yo sing apik maksudnya iku aja semene. Semene iki ku jenenge ngrusak citra madrasah ngono. Loh, kok tekan semono aku ngrusak citra madrasah. Lha terus pinten iki? Yo minimal 75. Lho. Saking pundi iki? Ya mbah pokoke golek-golekno. Ngono, Pak Aziz sesufi itu loh. Orang yang sesufi itu bisa seperti itu orangnya. Loh, iya kan? Loh, biji matematikane sampean Pak Aziz apik ta elek? Mboten ngertos kan? Karena enggak peduli dengan nilai malah kan yo. Saiki malah tak peduli dengan nilai. Parah meneh bocah-bocah iki kok. Begini. Lah iki ini fakta gitu loh. Harus diweki biji Pak akeh. Kulaan biji kondi. Ana rak diweki biji akeh engko pengaruh nek akreditasi. Nek akreditasi nek elek sing disalahno sapa? Gurune ora bocahe. Harusnya pertanyaannya kok iso bocah iku lahir rak diutek kan ngono. Lho ya sing gawe pakane wong tuane kepiye ya? Pakane mbok-mbone ning gawe anak iku piye modele kok punya spek anak otaknya setolol itu kan gitu harusnya. Pun Faka'anna tarbiyah ar-rasmiyah fi Indonesia seakan-akan pendidikan formal di Indonesia fi rasmin sedang di dalam kondisi layah tamu yang tidak memperhatikan bitakwinit tabai'il hasanah untuk membentuk karakter baik litulabiha para siswanya. Oh, begitu. Sekarang berarti pendidikan formal, saya enggak menjelek-jelekan, tapi koyok-koyok pendidikan formal itu sampean ora pati penting. Akhlakmu ora pati apik rak masalah, sing penting bijine apik. Sementara biji bisa dimanipulasi. Makanya jangan heran anak madrasah lama-lama nggih mboten koyo cah madrasah kathah, sudah mulai niku. Wazalatil hamasah dan hilanglah semangat minal mudarrisin dari para guru ngapunten fil ihtimam untuk memperhatikan bi akhlaqit tulab dengan perilaku para siswa wa ta'limi dinihim dan pengajaran agama mereka. Bahkan sampai guru-guru wis wega-wegan. Alah karepmu nang ke turu ya karepmu, arep jagung ya karepmu, sing penting aku mulang ngono. Model itu sudah ada guru-guru model ini. Termasuk saya nek gini madrasah aku wis ngono ya. Mlebu kelas, pokoke meneng
geger metu wae kan ngono. Sampai gak mikirno iki engko bocah kepiye, akhlake kepiye mboten. Nek zaman kula mboten. Zaman kula sekolah masyaallah. Mbah Rafiq Hadik sing sering tak critakno mau. Mbah Rafiq Hadik kula lagi buka pintu kantor wae langsung ruwes itu halaman sekolah. Wedi kabeh. Iya. Ono Mbah Yai Ma'ruf Irsyad, Masya Allah, sepeda ontel beliau itu. Ketika beliau lewat resik dalan itu ora halaman sekolah. Enggak ada yang berani melurut. Terbentuk sendiri karakter akhlak itu. Sekarang enggak deh, sampai dikejar BK malah tambah waduh melayune deh. Temenang sing gudak Pak Udi rak kuat nafase. Malah itu ngono sing gudak Pak Udi rak kuat nafase. Yang kemarin kita naudzubillah min dzalik, ada teman kita yang terkena kasus narkoba, sampean semuanya tahu kan? Tahu kan ya? Itu bagaimana tanggapan madrasah? Bagaimana tanggapan sekolah? Membuat sakit hati betul. Orang dia apa-apaan bocah dan tidak diusut circle-nya anak-anak tersebut yang pakai narkoba. Narkoba loh ya, mukhadirat. Di atasnya khamr. Yang mana mendapatkan barang tersebut itu mudah gitu loh. Ini madrasah ndak ada tindakan apa-apa. Piye Jal? Berarti koyok-koyok ngejar wis ra apa-apa, mabuk-mabuk lah sing penting sekolah. Ngono. Kan salah ini. Ini kalau kita ndak memperhatikan, ini lama-lama bocah-bocah sing nakal iku ya naudzubillah min dzalik. Akhlaknya tambah boten karu-karuan. Di kelas hanya sebatas formalitas, ndak ada hubungan kedekatan dia dengan gurunya. Bahkan terasangannya itu sudah mulai ada itu. Kita boten. Makanya di gini-gini ku Al-Fatah ya Allah, saya harapan itu hubungan itu bukan hanya sekadar jasa, tapi roh juga harus nyambung gitu loh. Kamu punya hubungan dengan Abu, ya berarti nyambung sama Rasulullah. Hubungan dengan saya berarti juga nyambung sama Rasulullah gitu loh. Jadi jangan sampai di sekolah rusak, di sini ikut rusak, nggak mau. Saya nggak mau ini dirusak. Dan saya nggak mau merusak masa depan atau merusak akhlak Anda gitu. Akhirnya idzin natijatur rakmiyah. Tadi dikatakan bahwasanya seakan-akan pendidikan formal tidak memperhatikan apa? Pendidikan karakter atau watak yang bagus bagi para siswanya. Akhirnya idzin natijatur rakmiyah karena penilaian yang ada angkanya sorot hamatan menjadi begitu penting waghalibatan dan mengalahkan ala natijatil akhlaqiyah, mengalahkan apa? Nilai-nilai akhlak. Saking ngono, penting ranking, penting nilai, akhlak gampang, kan gitu kan? Makanya saiki aja aneh. Tenggene kasus-kasus niku, tenggene lambe turah kan. Anda nakal, ganteng aman. Juga Anda nakal tapi nek ganteng aman piye Jal? Piye Jal? Wis ora ndelok prestasi lagi, sudah gak melihat akhlak lagi. Ganteng aman. Penilaian-penilaian yang hanya subjektif kan, penilaian yang enggak adil. Padahal orang-orang dulu yang dilihat bukan muka, tapi akhlak. Betapa banyak orang yang rela untuk operasi plastik dan lain-lain demi mengejar Anda aman itu. Saiki ketok. Anda ganteng aman. Anda wong cewek lah, cewek akhlaknya bejijatan, teh ayu aman, misal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Jawa Kanjeng Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum au kama qol walakin yanzuru ila qulubikum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tidak mementingkan mukamu, raimu ya. Alias nilaimu itu tidak penting, tapi ila qulubikum, kepada hati. Nah, ini adanya kitab itu memang untuk mengingatkan fakta tersebut terjadi, dan harapan saya untuk tahun-tahun ke depan muga-muga wajah Indonesia atau wajah pendidikan itu berubah. Tahu sing penting itu pendidikan karakter, bukan apa nilai. Nah, saat ini pendidikan karakter betul ada di kurikulum Merdeka itu ada, tapi pendidikan karakter yang dinilaikan, biasa. Ora iso pendidikan, wong karakter itu kan membentuk kan, harus dibentuk dari gurunya, dibentuk dari lingkungannya, dibentuk. Lah saat ini mboten nih lahan basah. Aku sering ngomong masalah apa
Betapa banyaknya guru-guru, kenapa mereka nggak begitu peduli dengan siswanya. Kenapa? Karena mereka mementingkan gaji. Loh, saka madrasah itu gajinya lumayan. Kangge uripku cukup, harusnya. Kita ngomong seperti itu. Loh ngono iku mereka nanti ngejar yang namanya sertifikasi, ngejar yang namanya P3K. Betul P3K kotak ini betul P3K itu berarti pegawai apa istilahnya? Apa sing gajine iku padha PNS. Engkau ngejar HKGS, engkau ngejar iki. Kalau di kelompok-kelompok no, duit 7 juta metu iku setiap bulan. Ngopi aja. Ngejar itu mereka. Dan enggak memandang kamu ini basic santri, basic kiai, tapi nek muni motor duitan kabeh. Nah, udzubillah min dzalik. Wajib bijani bin akhar. Insyaallah dilanjutkan di di pertemuan yang mendatang. Intinya ngoten nggih, sampean harus sadar inilah sistem pendidikan Indonesia atau wajah pendidikan Indonesia. Sampean kudu sadar nek ora sampean dhewe sing mulai merubah, terus kapan lagi? Apakah akan menunggu Anda disolatkan dulu baru sadar masuk kuburan? Ternyata ada kehidupan yang lebihnya nyata. Gak iso. Harus sadar. Makanya jangan bosan nak ajari akhlak, jangan bosan nak ajari adab. Memang itu satu-satunya yang bisa kita bawa. Anda kalau dikatakan para netizen Anda nakal tapi ganteng aman, enggak. Saya mengatakan Anda tolol tapi Anda berakhlak aman. Gitu aja. Yes, iku wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi